Al-Isyarat Al-Jahru Bin-Takmini Al-Jahru ya sunnah yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'abihi wa bibarakatil umumi wa hukum bid'ain amin. Qala radhiyallahu anhu Qala radhiyallahu anhu al-jahru bil-ta'mini fil-jahriyati. Sunnah yang ke-74, al-jahru menjaharkan bil-ta'mini dengan bacaan amin fil jahriyati pada sholat yang jahar. Al-jahru bil ta'mini fil jahriyati, menjaharkan dengan bacaan amin pada sholat yang jahar. Amin bermakna Rabbana istajib. Amin itu artinya adalah Rabbana istajib, ya Allah terima, ya Allah kabul. Maka amin di dalam sholat adalah khususiyah di umat Rasulullah, khususan yang hanya ada untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu mereka sholat sama, tetapi ada beberapa kekhususan yang hanya ada Allah bisa untuk umat. Johor asar itu disebut dengan sholat yang sir. Maghrib isya subuh itu disebut dengan sholat yang jahar. Kenapa ada sir? Kenapa ada jahar? Maka itu tidak lain adalah untuk mengenang dakwah Nabi Muhammad SAW untuk berawal secara sir, sembunyi-sembunyi. Berapa lama? 3 tahun, dor. Maka setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, barulah dakwah Nabi secara jahar. Maka untuk mengenang dakwah Nabi secara sir baru kemudian jahar, maka sholat 5 waktu diawali dengan sir, yaitu Zuhur dan Asar, baru kemudian jahar Maghrib, Isya dan Subuh. 75 as-sukutu baina akhiril fatihati wa amina. Amin mabniun ala fathah. As-sukutu diem sejenak baina akhiril fatihati wa amina, antara akhir al-fatihah dan amin. As-sukutu baina akhiril fatihati wa amina, diem sejenak antara akhir al-fatihah dan amin. Setelah dia mengucapkan walam itu akhir al-fatihah, sebelum mengucapkan amin, maka disunahkan untuk diam sejenak.
diem yang disunahkan di dalam sholat. Yang pertama, sehabis takbiratul ihram, sebelum membaca doa intiqal, Allahu Akbar, diem dulu. Seukur baca hati subhanallah, baru baca Allahu Akbar kabira. Yang kedua, akhir doa intiqal dengan ta'awud, wa ana minal muslimin. Diem dulu, hati baca subhanallah, baru ta'awud. Lalu setelah ta'awud, sebelum baca basmalah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diem dulu. Seukur hati baca subhanallah, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah baca al-fatihah, waladdallin, diem dulu subhanallah, baru baca amin. 77 an-yaqula ba'da waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimin. Bahwa dia membaca setelah waladdallin, sunnah untuk baca rabbighfirli wa liwalidayya wa jami'il muslimin. Baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Sehabis kita baca waladdallin, sunnah sebelum baca amin, rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin, amin. Kadang kita dengar ada orang kalau imam baca waladdallin, ini makmum baca rabbighfirli. Ada kayak begitu. Jadi imam lagi baca waladdallin, si makmum baca rabbighfirli. Yang disunahkan untuk membaca rabbighfirli wa liwalidayya adalah shahibu waladdallin, yang baca Fatihah dari awal sampai akhir. Sunnah tuh untuk baca rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Kalau memang dia hanya mendengar imam baca waladdallin, cukup dia baca amin saja, karena mutaba'ah lil imam, mengikut kepada imam. As-sukutu baina amina was-surati. Sunnah yang ke-78, as-sukutu, diem sejenak, baina amina was-surati, antara amin dan surah. Sehabis baca amin, diem sebelum dia baca surah. Berapa terakhirnya? Sunnah yang ke-79, ayatuna biqadri subhanallah, bahwa adalah diamnya itu seukur mengucapkan subhanallah. Lalu sunnah yang ke-80, an yutilal imamu as-sukuta baina amina was-surati fi sholatil jahriyati. An yutilal imamu as-sukuta, bahwa memanjangkan seorang imam akan diamnya, baina amina was surati, antara amin dan surah, bis
sholat jadi pada sholat yang jahat, bahwa memanjatkan seorang imam akan diamnya antara amin dan surah pada sholat yang jahat. Ini khusus bagi imam. Setelah baca amin, diamnya itu rada panjangan. Kenapa diamnya rada panjangan? Mempersilahkan si makmum agar dapat menyelesaikan Al-Fatihah. 81 An-yakuna biqadril Fatihati, bahwa adalah diamnya itu seukur bacaan Al-Fatihah. An-yakuna biqadril Fatihati, bahwa adalah diamnya itu seukur bacaan Al-Fatihah. Kalau memang tidak terlalu panjang, tapi dikira-kira ini khusus dalam pelaksanaan sholat yang jahat. Setelah selesai baca amin, imam diam dulu, mempersilahkan makmum untuk dia menyelesaikan Al-Fatihah. 82 An yastabilal imamu isukuti bidikri wal istighalu bil qiraati aula. Sunnah yang ke-82 An yastabilal imamu, bahwa menyibukkan diri seorang imam fisukuti bidikri, pada waktu dia itu dengan berzikir. Wa istighalu bil qiraati aula, dan menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran itu lebih utama. Imam itu kan disunahkan tadi untuk diam. Pertanyaannya, pas lagi diam, imam ngapain? Makmum kan baca Fatihah, si imam diamnya ngapain? Karena tidak boleh mengosongkan sholat itu dengan diam, tanpa berzikir, tanpa melakukan hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Maka imamnya itu ketika diam adalah berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Akan tetapi wal istighalu bil qiraati aula, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran itu lebih utama. Kalau seumpama ancel-ancelnya dia mau baca Al-Baqarah, maka pada waktu diamnya itu dia baca Idza Nasrullahi wal Fath. Tujuannya apa? Supaya ada tartibul mushaf, supaya tertib bacaan Quran. Karena di satu sisi imam itu ketika baca Quran dituntut untuk tertib. Jangan sampai rakaat yang pertama baca Qul, rakaat yang kedua baca Wadduha. Imam karena gitu. Disunahkan ketika membaca Al-Quran seorang imam kudu tertib. Artinya sesuai dengan urutan Quran. Umpamanya urutannya nih, gampang aja dari Al-Qur'an ya, terus Al-Asri, terus Bailul, terus Al-Taro, Ikilah, Al-Aitan, Inna, Nakroina, Kuliah, lalu Hidayah, Nasrullah, lalu Tabat, Bulbu, Al-Falaq, Anas. Itu namanya tartibul mushaf. Kuliah dulu baru
bacaan rakaat yang pertama itu lebih panjang dari bacaan rakaat yang kedua. Kalau seumpama rakaat yang pertama ini dia baca yang kira-kira 10 ayat, nanti rakaat yang kedua yang 5 ayat. Kalau memang dia bacaan Quran yang paling panjang, jadi rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang kedua, dari rakaat yang pertama. Jadi isi bacaan yang panjang. Kalau dia ambil Quran, antakunal qiraatu awid dzikru sirran. Sunnah yang ke-73 bahwa adalah bacaan Al-Qur'annya itu atau berzikirnya itu dalam keadaan sir. Antakunal qiraatu awid dzikru sirran, bahwa adalah bacaan Al-Quran itu atau zikirnya itu dalam keadaan sir. Pada saat makmum baca Fatihah, imam diam boleh zikir, boleh baca Quran, tapi zikirnya, bacaan Al-Qurannya itu dibaca secara sir. Mura'atu tartibil mushafi bima yaqra'u minal Qur'ani fi hadha sukuni wa ma yaqra'u ba'dal Fatihati. Sunnah yang ke-84, mura'atu tartibil mushafi, menjaga urutan mushaf. Bima yaqra'u minal Qur'ani, pada sesuatu yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran, fi hadas sukuti, pada waktu diamnya ini. Wa ma yaqra'u ba'dal Fatihati, dan sesuatu yang akan dia membacanya setelah Al-Fatihah. Sunnah yang ke-84, menjaga urutan mushaf pada sesuatu yang akan dia membaca dari Al-Quran pada waktu diamnya ini, dan sesuatu yang akan dia membacanya setelah Al-Fatihah. Apa yang dia akan baca setelah Al-Fatihah, seumpama mau antar-antarnya baca dulu, mau antar-antarnya baca dulu, maka pada waktu diamnya itu bacaannya sabar. Jadi pas setelah amin, makmum kan baca Fatihah, nah waktu diam imam itu baca sabar, bacanya secara sir sampai selesai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu namanya tartibul mushaf. Kalau seumpama setelah Al-Fatihah, roman-romannya ancer-ancer dia mau baca apa, berarti waktu hidupnya baca apa? Setelah amin, pas dia imam itu waktu dia baca qul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu namanya tartibul mushaf. Jadi imam saat diamnya itu adalah boleh berzikir, tetapi lebih afdal membaca Al-Quran. Dan ketika dia ingin membaca Al-Quran, antara yang akan dia baca secara jalan dan antara
tartibul mushaf, harus urutan mushaf. Qauluhu akibahu, sunnah yang ke-85. Qauluhu akibahu, ay qauluhu ma yaqra'uhu ba'dal fatihati jahran, akibat ma yaqra'uhu sirran fi tartibil mushaf. Itu mainan domir namanya. Ad-domir bil-domir, man lam ya'ti bil-domir falaysa lahu domir. Pemahaman domir itu hati-hati. Dan orang yang kadang paham domir berarti tidak punya hati. Makanya ada orang Syiah atau orang Sunni, mereka itu saling berhadapan-hadapan. Sudah hampir akan terjadi pertumpahan darah. Dia nanya kepada seorang ulama, kata orang Sunni, wahai Syekh, lebih afdal mana, Abu Bakar atau Ali? Kata orang Syiah, lebih afdal mana, Ali atau Abu Bakar? Dua kelompok yang sudah hampir bertikai, bahkan sudah akan melupakan darah. Maka kecerdasan ulama ini menggunakan domir. Apa katanya? Man kana bintuhu tahta, yang anak perempuannya adalah istrinya, itulah yang lebih afdal. Pemahaman orang Sunni, maka bintuhu tahta, yang anak perempuannya menjadi istrinya, itulah yang lebih afdal. Maksudnya orang Sunni pemahamannya, anak perempuannya Abu Bakar, yaitu Sayyidatuna Aisyah, adalah istrinya Nabi. Kata orang Sunni, berarti ulama belain kita karena dia berpendapat Abu Bakar lebih afdal dari Nabi. Jadi dia memahami makana bintuhu tahta, yang anak perempuannya adalah istrinya. Maksudnya kata orang Sunni pemahamannya, anak perempuannya Abu Bakar adalah istrinya Nabi. Itulah yang paling mulia. Oh, berarti dia bela kita karena dia bilang Abu Bakar lebih mulia dari Ali. Orang Sunni pemahaman domirnya begitu. Maka bintuhu tahta, yang anak perempuannya Nabi menjadi istrinya Sayyidina Ali, berarti dialah yang lebih utama. Kata orang Sunni itu pemahaman Abu Bakar lebih mulia. Kata orang Syiah ini pemahamannya orang Syiah, Sayyidina Ali lebih mulia dari Abu Bakar. Maka bintuhu tahta, yang anak perempuannya adalah istrinya. Kata orang Syiah, anak perempuan Nabi adalah istrinya Ali. Kalau pemahamannya orang Sunni, anak perempuannya Abu Bakar adalah istrinya Ali. Akhirnya di dua kelompok Sunni dan Syiah, dua-duanya pulang. Dan jadi menumpahkan darah gara-gara permainan domir. Maka bintuhu tahtahu, yang anak perempuannya adalah istrinya, dialah yang paling mulia. Kata orang Sunni, anak perempuannya Abu Bakar, istrinya Nabi. Kalau kata orang Syiah, anak perempuannya Nabi, istrinya Sayyidina Ali. Ulang-ulangnya gara-gara mainan domir. Itu namanya ad-domir fid-domir.
dia baca setelah Al-Fatihah secara jahat, akibahu adalah setelah bacaan yang dia baca secara sir. Kauluhu, bacaan yang akan dia baca setelah Al-Fatihah secara jahat, akibahu adalah sesuai dengan bacaan yang dia baca pada waktu sir. Urutan. Qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati. Sunnah yang ke-86, membaca sesuatu dari ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Qira'atu syai'in, membaca sesuatu minal Qur'ani, dari ayat Al-Quran ba'dal Fatihati, setelah Al-Fatihah. Sunnah yang ke-87, an yakuna ghairal Fatihati, bahwa adalah yang dia baca ghairal Fatihati, selain dari Al-Fatihah. Kenapa? Ummul Quran iwadun min ghairiha walaysa ghairuha minha iwadun. Al-Fatihah itu adalah pengganti dari yang lain, sedangkan yang lain tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Orang kalau dia baca Al-Fatihah aja di dalam sholat, dan baca surat, sah sholatnya. Tetapi orang membaca ayat yang lain, walaupun sampai 1 juz, tapi tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Kecuali kalau memang ada udur, dia nggak mampu, nggak menghafal bacaan Al-Fatihah. Nanti dia baca 7 ayat yang dia hafal selain Al-Fatihah. Ternyata 7 ayat yang lain tidak hafal juga, maka dia berzikir 7 kali sebagai pengganti Al-Fatihah. Ternyata zikir kan bisa juga diem aja diem, seukur bacaan Al-Fatihah, diem aja diem. Allah, kalau memang kita nggak bisa juga. 88. An yaqra'a salasa ayatin fa'akthar, bahwa ia membaca 3 ayat atau lebih. Setelah Isra dan Mi'raj, sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi adalah Zuhur. Karena subuh itu Nabi masih bingung bagaimana tata cara sholatnya. Maka Zuhur itu turun malaikat Jibril mencontohkannya. Tetapi malaikat Jibril mencontohkan sholat Zuhur menjadi imam, Nabi makmum itu masih mengikuti tata cara sholat umat terdahulu. Bagaimana? Gak pakai ruku. Jadi Zuhur yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi diimami oleh malaikat Jibril. Itu sholatnya belum pakai ruku. Maka sholat asar barulah Nabi sholat sendiri dan pakai ruku, seperti sholat yang saat ini kita kerjakan. Karena iklam annal umama sabiqah lam yakun fi sholatihi ruku, wa ruku khususiyah di umat Rasulullah. Umat-umat terdahulu itu mereka sholat tapi tidak ada pakai ruku. Maka ruku ini adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antakuna qira'atul Qur'ani ba'dal Fatihati bis subhi wal awlayaini min sairis sholawati illal ma'mum idza sami'a qira'ata imamihi. Sunnah yang ke-89,
antakuna qiraatul Fatihati, bahwa adalah membaca Al-Quran itu ba'dal Fatihati, setelah membaca Al-Fatihah. Isubhi, pada sholat subuh. Wal aulayaini min sa'iri sholawati, dan 2 rakaat yang pertama di seluruh sholat. Illal makmumu idza sami'a qira'ata imamihi, kecuali makmum apabila dia mendengar bacaan imamnya. Makmum tidak disunahkan untuk baca surat. Makmum hanya wajib baca Al-Fatihah. Kapan makmum itu baca Al-Fatihah? Pada saat imam baca surat. Jadi si makmum itu tidak ada sunahnya baca surat, kecuali kalau memang dia adalah makmum masbuk. Seumpama ada yang kita kenal namanya sholat wala nawa wala sholat. Ada orang yang sholat tapi tidak niat, ada orang yang niat tapi tidak sholat. Itu namanya sholat wala nawa wala sholat. Buat yang model peringatan, orang yang datang dalam pelaksanaan sholat Jumat telat, imam sudah tasyahud akhir, kan dia niat tuh sholifatul Jumat, imam makmum rakaataini mustaqilah kita diadakan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, langsung tasyahud akhir bersama imam kan. Setelah imamnya salam, bangun lagi dia kan, menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti dia tidak mendapatkan Jumat, langsung otomatis johor dia tidak Jumat. Niatnya bagaimana? Abu sama ini hati, udah langsung otomatis johor aja. Setelah imam salam langsung bangun, Allahu Akbar, udah langsung tidak pakai mengganti niatnya. Gak pakai langsung johor ini, gak usah, langsung otomatis 4 rakaat. Nah, pada saat itu si makmum ini nih sunnah untuk baca surat di 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang setelahnya tidak perlu lagi baca surat. Beda lagi seandainya imam itu lagi ruku di rakaat yang kedua. Kita kan sholat pada Jumat makmuman langsung ruku bersama imam di rakaat yang kedua. Setelah imamnya salam, kan dia bangun lagi itu menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 1. Kenapa 1? Berarti dia dapat Jumat. Karena man adraka ruku adraka rakaat, wa man adraka rakaat adraka Jumat. Orang yang dapat ruku bersama imam berarti dia dapat 1 rakaat. Kalau dalam pelaksanaan Jumat orang yang dapat 1 rakaat bersama imam berarti dia dapat Jumat. Nah, setelah dia bangun menyempurnakan rakaatnya yang tertinggal 1, maka tetap dia disunahkan untuk baca surat setelah Al-Fatihah. Karena memang itu tempat. Jadi 3 imam menyepakati bahwa makmum itu sah sholatnya di belakang imam tanpa membaca Al-Fatihah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan sah untuk seorang makmum yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sedangkan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i tidak sah si makmum di dalam sholat apabila
apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Selanjutnya an yastami al-mahmumu li qiraati imamihi. Sunnah yang ke-90 an yastami al-mahmumu, bahwa mendengarkan si makmum li qiraati imamihi, bagi bacaan imamnya. An yastami al-mahmumu li qiraati imamihi, bahwa mendengarkan si makmum bagi bacaan imam. Kalau imam lagi baca surat, dengerin aja. Maka si makmum tidak ada sunnahnya untuk membaca surat. Sunnah yang ke-91, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah